Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ridhoillahi ta'ala walidafil balaya walimusalli fi hadzal kitab walladhina sabaquna bil iman lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita lajengaken ngaji fikih. Masih lanjut tentang bab haji, bab haji. Wa wajibatul haji, lanjut wajib haji ghairul arkani sakliyane rukune haji iku salah satu asya'a telu pira-pira perkara. Lewingi atau beberapa waktu yang lalu dijelaskan di dalam haji itu ada rukun haji, ada wajib haji. Nggih. Rukun haji niku nak ditinggalno haji ni mboten sah. Nggih. Rukun umrah nak ditinggalne niku mboten sah. Lah nak wajib haji niku nak ditinggalne hajine tetep sah. Tapi kudu bayar dam. Nggih. Kudu bayar denda. Niku ngoten. Kula sampeni secara ringkas wingi pun detail nggih. Rukune haji enten 5 nggih niku ihram disertai niat ihram, 2 wukuf teng Arafah, 3 tawaf, 4 sa'i, terus 5 tahallul. 5 niku nak haji. Nak umrah 4. Siji ihram sartane niat ihram, 2 tawaf, 3 sa'i, 4 niku cukur atau tahallul. Niku ngoten. Gampang nggih. 5 naik haji, 4 nak umrah, kacek sitok ndil. Nggih niku entene wukuf teng Arafah. Terus melih haji niku waktune tertentu, nak umroh terserah. Waktune tertentu. Nggih niku wukuf niku tenggene tanggal 9 Dzulhijjah wukufe niku. Sehingga haji niku sagete setiap tahun sekali mawon. Wonten kok sing mewacanakan haji ora
bulan Dzulhijjah lah niku wong sesat niku. Aneh-aneh. Soalnya al-hajju ashhurum ma'lumat. Jadi haji itu dilaksanakan pada bulan yang tertentu. Sudah nas qat'i di dalam Quran. Makanya enak fatwa sing mboten jelas mboten sah dirungokno. Lah niki lanjut kita bahas wajib haji. Wajib haji sakliyane rukun, artine niki mboten termasuk rukun haji niki wonten telu. Nomor siji al-ikhramu minal miqati. Nomor siji ikhram niku saking miqat. Ikhram kudu saka miqat. Wau ikhram niku dadi rukune haji nggih niku gawe pakaiane ikhram plus niat melaksanakan ikhram niku masuk rukun. Nak mboten damel niku haji umrohe mboten sah. Sementara start atau mau memulai haji atau umroh itu wajib haji kudu lewat miqat. Nak mboten lewat miqat haji nggih tetep sah. Nak mboten lewat miqat haji tetep sah tapi kudu bayar dam. Ngoten lho nggih. Genah. Kudu genah nak ora genah. Nomor siji ikhram dari miqat. Huwa al-makan, maksudnya miqat sini adalah miqat makan alladzi haddadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ahli kulli jihadin. Yang tempat yang sudah ditetapkan oleh Nabi bagi orang yang datang dari arah manapun. Kalau melewati tempat itu maka nanti dia harus memulai, kalau mau haji atau umroh harus niat ikhram dari tempat itu. Makanya niku miqat niku diarani miqat makani, tempat. Ayu harimu qabla ayyatajawazuhu idza atau maka qasidainil haji awi umroh. Artinya apa? Kalau dia datang ke Mekah niat haji atau umroh maka dia harus mencukupkan niat dimulai dari tempat itu. Ruwiyah Bukhari niki diriwayatkan oleh Imam Bukhari hadis wa Muslim lan Imam Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal wa qata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ahli Madinah Dzul Hulaifah wa ahli Syam Juhfah wa li ahli Najdi Qarnul Manazil wa li ahli Yamani Yalam Lama fahunna lahunna waliman ata alaiha min ghairi ahlihinna liman kana yuridul hajja wa umrah faman kuna dunahunna famahaluhu min ahlihi wa kadzalika hatta ahlu Makkah yuhilluna minha. Niki Pak, niki hadisnya saking diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah telah menetapkan tempat untuk memulai ikhram atau miqat li ahli Madinah. Bagi ahli Madinah ada Dzul Khulaifah. Niki Pak, nak jenengan datang dari Madinah masuk menuju Mekah niku miqate saking namanya Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah niki zaman Nabi jenenge Dzul Hulaifah. Zaman sakniki jenenge napa Pak?
Bir Ali. Nggih. Bir Ali zaman sakniki jenenge Bir Ali. Duduk bir jane, Pak. Kok dikira bir bintang. Bir niku bi'run jane niku. Bi'run niku sumure Sayyidina Ali, ngoten lho. Bi'rul Ali akhirnya dadi basa Inggris dadi Bir Ali. Akhirnya terkenal sampai saat ini Bir Ali. Nah niku lah start mulai mikot. Mungkin tenggene Bir Ali jenengan ganti pakaian di situ, ya. Sunnah ini mungkin tembuli sunnah mandi dulu. Setelah mandi bersih pakai pakaian ihram, terus sholat sunnah untuk ihram 2 rakaat. Niku ngoten. Terus mengke niat untuk ihram labbaika umrata atau labbaikal hajja niku lillahi ta'ala, niku niate ngoten. Dan ini dari orang ahli Madinah mikotnya adalah Dzul Hulaifah utawi Bir Ali. Wali ahli Syam, orang yang datang dari arah Syam, dari arah Syria, mikotnya ada di Juhfah. Tempatnya namanya Juhfah. Jadi dari wong ahli Madinah niku posisine niku napa utaranya, dari orang yang datang dari utara mikotnya ada di niku tenggene Bir Ali, itu yang datang dari utaranya Mekah. Nah, Syria itu arahnya dari mana, Pak? Arah Syria itu adalah arah barat laut. Ngertos barat laut nggih, Pak, nggih. Nak basa Jawane barat laut napa, Pak? Lor kulon. Arah lor kulon niku mikote saking Juhfah. Paham nggih? Wali ahli Najd. Nah, dari ahli Najd, orang Najd mikote niku saking jenenge Kornul Manazil. Arahe Kornul Manazil. Najd niku sinten? Najd itu dari arah timur. Lore niku tenggene Bir Ali. Terus lor kulon niku Juhfah. Dari arah timur niku namanya Kornul Manazil. Wali ahli Yaman Yalamlam. Niki, Pak. Sedangkan orang yang datang dari arah selatan, nih, orang yang datang dari arah selatan niku mikote tenggene Bukit Yalamlam. Niku ngoten. Nah niki barang siapa wali man ata'alihil min ghairi ahlina liman kan yudhil hajja wal umroh, ini juga berlaku bagi orang dari manapun di seluruh penjuru dunia. Kalau dia niat haji dan umroh, maka yang direkomendasi Nabi melewati 4 jalur nih yang ditetapkan Nabi. Jalur dari utara, jalur dari barat laut, jalur dari timur, jalur dari selatan. Jelas nggih? Jelas. Niki siapa saja? Makanya nak jamaah haji Indonesia niku nak kloter awal biasanya datang ke Madinah dulu. Nah, datang Madinah niku mungkin jenengan enak pun king mriki gawe klambi biasa mawon. Madinah lah mengke dugi Madinah
nak ajeng mlebu teng Mekah lah niku pakai pakaian ihram dimulai dari Bir Ali. Penak ngoten. Lah engko nae sing kula terakhir pripun? Iki diceritakne hadis riyen sing lintu, nggih. Lah niku wau hadis Nabi Kanjeng Nabi dawuhne nak sudah kamu ihram dari mikot tadi niki famahalhu ya, famahalhu maka membaca talbiyah lah, famahalluhu min ahlihi maka bacalah talbiyah dari situ. Min ihlali wa huwa raf'us sauti bitalbiyati indal ihram. Dimulai dari tempat itu, di tempat mikot itulah kamu baca talbiyah. Nak pun niat nawaitul hajja lillah mamane ngoten. Labbaik Allahumma hajja niku nak haji, nak umroh labbaik Allahumma umrata. Mantun niku dari situlah kita memulai membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Di bulan baleni labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ngoten. Lanjut niki Pak, terkait masih mikot makani tadi. Wa ruwal Bukhari an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala lama futiha hadzal misrani atau Umar faqalu ya Amirul Mukminin inna Rasulullah sallallahu hatta li ahli Najsin qarnun wa huwa jawrun an tariqina wa in aradna qarnan syaqqa alaina qala fanzuru khatwaha min tariqakum fahadalahum zata irqi. Niki diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, ketika dua negara ini ditaklukkan, dua negara Misron itu ada dua negara. Apa artinya Misron? Ada dua negara Basroh dan Kufah. Ketika negara Basroh dan Kufah, Basroh dan Kufah keduanya itu di Irak ya. Irak, Iran itu adalah dua negara atau Persia itu takluk pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka orang-orang Basroh dan Kufah datang kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan mengajukan usulan, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Rasulullah SAW telah menetapkan mikot untuk kita orang-orang yang berada pada posisi sebelah timurnya Mekah supaya ambil mikot di napa niku tadi Qarnul Manazil. Wa huwa jaurun an tariqina, dan itu jauh dari jalan kami. Jika kami mau mengambil mikot dari Qarnul Manazil, maka menjadi berat bagi kami. Maka Umar mengatakan, kalau begitu ambillah atau lihatlah jalan tengah-tengah antara Qarnul Manazil dengan Dzul Hulaifah atau Bir Ali. Dari arah itu ambil tengah-tengahnya. Maka itulah fahadalahum zata irqi. Maka itulah ditetapkan di situ namanya tempat zatu irqi.
Zatul Irqi itu adalah tempat mikot yang ditetapkan oleh Sayyidina Umar. Zatul Irqi ini mana arahnya tadi? Yang ditetapkan Nabi tadi adalah yang di arah barat laut, kemudian arah utara, kemudian ini ditetapkan lagi oleh Sayyidina Umar ini arah timur laut utawa lor etan. Lah niki Pak, lah niki sing dadi masalah, mboten dadi masalah nggih. Oleh karena itu niki sing bagian kidul sing ditetapne Nabi lagi sitok. Nggih niku Bukit Yalamlam. Orang-orang yang datang dari dari selatan. Dari selatan hanya satu. Nggih niku Bukit Yalamlam. Makane niki Pak, orang Indonesia kalau mau ambil mikot mestinya itu di Bukit Yalamlam. Orang Indonesia mesti nak umroh apa naik haji nak langsung masuk Mekah. Niki haji kloter akhir, Pak. Haji kloter akhir. Kemarin nggih tahun lalu kula niki Pak kloter akhir. Niki Pak nak coro hadis niku tidak boleh ambil mikot kecuali dari Bukit Yalamlam. Lah terus nak Bukit Yalamlam niki Pak ambil mikot niki rada ya napa mboten ewu. Kalau kita ambil mikot dari Bukit Yalamlam caranya gimana? Kenggene asrama haji niku mun adus pisan. Adus wis gawe pakaian ihram pisan. Ngoten. Wis gawe pakaian ihram pisan. Lah mengke nak pesawat ngliwati Yalamlam kita niat ihram. Niki sing bener sing melok hadis ngoten. Wingi haji ini pripun jenengan sing pun haji kloter akhir apa awal? Lah niki nak dereng haji kula wuruki ngoten niku carane. Nak kita plek melok sunnah nggih niku lewat niku. Lah niki Pak niki bareng kula niku najan nerapne niku kula ya malih mikir Pak. Niku agak berat bagi kita laki-laki memang berat. Soalnya nopo niki kan kita pakai pakaian ihram Pak dan jenengan ngertos kalau sudah pakai pakaian ihram harus dijaga kesuciannya. Lho Pak nek kena najis diganti gak apa-apa, mboten napa-napa, diganti nggih mboten napa-napa. Kalau kita bawa jenengan nek pengen niat ngoten nanti boleh nggih mboten gawe pakaian ihram sik gak apa-apa, adus teng mriki nganu mboten napa-napa, tapi nanti di pesawat ganti. Lho Pak nak ning pesawat ganti lah repot. Lah niku nggih nak jenengan kuat ya rasah ning kamar mandi. Mboten sah ning kamar mandi ben mboten kenek najis. Makanya kula wingi ngoten, Pak. Kula dalam perjalanan dari Surabaya sampai Jeddah nggih kula empet ora ngoyo. Pirang jam niku Pak nggih. Alhamdulillah klepe sik rada apik. Klepe sik rada apik alhamdulillah. Tapi nggih niku Pak. Kula ya ora mangan ra ngombe. Lah nek mangan ngombe ya bablas niku.
dol mengke kelepe. Lah ngoten ta. Mangan nggih ngombe titik mung sekedar nggih nelesi gorokan mawon. Lah niku Pak abote kalau kita ambil mikot cara sunnah. Nah, ketika mau melewati mikot niki Pak, niki timbul persoalan baru bagi saya. Niki mboten gampang Pak, dan niki teng kitab fikih mboten enten. Lho Pak, mikot itu kan satu tempat, satu titik di Bukit Yalamlam. Niki dari kokpit pesawat niku diumumkan Pak. Diumumkan setengah jam lagi kita akan lewat mikot, diumumkan sama Saudi Airlines. Kalau kita ikut Saudi atau ikut Garuda Pak, itu kalau melewati Yalamlam pasti diumumkan oleh pilotnya. Setengah jam lagi akan melewati Yalamlam. Silahkan yang niat untuk ikhram. Diumum nih. Bahasa Indonesia Pak, mboten saya kaget. Soalnya niku mantan ngoten kurang saka 10 menit, setengah jam niku dibaleni meneh, diumumne meneh. Jadi setengah jam sebelum mikot, 10 menit sebelum mikot. Lah niku Pak, ketika setengah jam sebelum mikot, jenengan yang belum punya wudu segera wudu. Pak, wudune angel, tayamum pun. Nak wudu angel tayamum. Lah begitu tayamum pun dan ini siap-siap niat untuk ikhram. Niat untuk ikhram Pak, jadi persoalan Pak. Napa persoalane Pak? Nyun sewu. Pesawat itu kecepatannya nggih kula sampai nih sekitar 340 meter sak detik. Sak detik pesawat niku Pak bergesernya 340 meter. Kira-kira pesawat niku ngliwati mikot niku sak detik napa mboten Pak? Kira-kira mikot niku mejite ya sekitar luasnya kan sekitar panjangnya itu enggak sampai 350 meter Pak. Panjang apa mikot itu loh. Panjangnya itu enggak sampai 340 meter. Jadi pesawat itu melewati mikot kurang dari 1 detik. Nah jenengan niat teke ngene awal niki misal labbaika hajja lillahi ta'ala ya. Labbaika hajja atau labbaika umrata lillahi ta'ala. Ngomong ngeten niki Pak mikote wis kliwat. Lha ngiku lho kula mau wis 3 detik pisan. Lha niki teng kitab fikih mboten sing bahas, Pak. Akhirnya nopo? Akhirnya kula ndak waktu niku musyawarah kalau bojo kula buat ijtihad sendiri wis. Nek ngene kita fikih kula urung pernah roh. Dan saya nggak sadarnya ketika ngelakoni niku mau. Loh, aku ngliwati mikot tak. Akhirnya kula niat duh Gusti kula niat ihram nalikane ngliwati mikot. Niate ngoten. Duh Gusti kula niat nak basa Jawa ngoten nggih. Jadi napa niku nawaitu hajja madama alal mikoti. Jadi ketika melewati mikot saya niat itu, maka niatnya kula modifikasi. Duh Gusti kula niat haji nalikane kula nglewati mikot. Masih kula munine sadurunge nglewati mikot. Ati kula, makanya niku dipasang 10 menit sebelum niku niki dibalen-baleni ini niat. Duh Gusti kula niat ihram umroh nalikane kula nglewati mikot. Duh Gusti kula niat ihram kangge umroh nalikane kula nglewati mikot. Sampai kira-kira tadi
10 menit tadi habis. Berarti nanti kita melewati mikot dalam posisi niat. Lho ngeten iki, Pak. Makanya perlu ngaji. Mungkin jenengan nak budal haji. Iki sing pun haji sinten mawon ta? Lho? Dereng ya? Oh, ya nak dereng alhamdulillah ngoten lho. Ini ngaji dhisik, ngoten. Mungkin napa perlu nek enten sing adeng budal haji umroh ngaji khusus. Enten kitab fikih haji. Niku dibahas sampai dawetil ngoten, masyaallah. Kula ya ora sempat maca kabeh. Kula macane kali haji kula bukai tenggene perjalanan PDF ngoten. Kula bukai. Pun niku titik. Sementara niku titik. Terus yang kedua, Pak, niki. Karena kita bisa melihat, Pak, susahnya kalau kita ambil mikot dari titik ya lam. Karena apa? Posisinya di atas pesawat. Lah niki makane ulama Majelis Ulama Indonesia niki nyuwun sewu, Pak, niki wau kalau misalkan wong tua Pak, wis sing bola-bali ngoyah-ngoyo kelepe wis rada dol ngeten iki, Pak, nglakoni ngeten iki mesti kangelan. Makanya fatwa Majelis Ulama Indonesia niku akhirnya membolehkan memulai mikot dari airport, dari Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Dasarnya nopo? Sama seperti yang ditetapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu atas Zatu Irqi. Di Zatul Irqi posisinya di dalam letak geografisnya, Zatul Irqi itu posisinya adalah di sebelah timur laut. Lah niki, Pak, niki nak sing nopo niki namine Jeddah dengan Mekah posisinya adalah di barat daya atau bagian kidul kulon. Jadi kidul kulon, bagian kidul kulon. Dan di situ di kota Jeddah setelah itu sudah tidak ada kota lagi. Kenapa? Wun mepet laut merah. Maka dari situlah ditetapkanlah Jeddah itu sebagai mikot atas keputusan pemerintah Arab Saudi, demikian juga dari Majelis Ulama Indonesia. Makanya nak wong tepuwo, wong sepuh kangelan niku nggih jenengan mendeto mikot tenggene King Abdul Aziz Bandara Internasional di Jeddah. Tapi nak wong enom-enom, saya sarankan ikuti yang sebagaimana saya sampaikan. Ngoten nggih? Kapan niku umroh mengke? Umroh bareng apa ya mbek aku? Nggih. Sak masjid niku ndonga bareng istighosa, mari ngono niat umroh bareng kali kula. Ngoten nggih. Masya Allah. Niki nyun sewu, Pak, pengalaman nyun sewu. Mulane niki perlune pembimbing haji umroh. Dan pembimbing haji niku Masya Allah, Pak, nggak perlu nggih sonding dhisik lah. Sonding iku apa? Ada sonding. Golek informasi, Pak. Jadi pembimbing yang gati karo jamaah niku penting. Ora dicul nih, rata-rata, Pak, di mana-mana pembimbingan haji dan umroh cenderung dilepaskan. Ya ditut nih, Pak,
tawaf ya ditutne, ditutne, tapi Pak seringkali tidak diberi warning atau peringatan hal-hal yang kritis ketika melakukan prosesi haji dan umroh. Hal-hal yang kritis itu tidak disampaikan Pak. Kadang-kadang disampaikan tetapi secara informatif sambil lalu, tidak diingatkan lagi. Termasuk sing banyak kejadian niku nyun sewu Pak. Wis bar prosesi ihram tawaf sa'i selesai tahallul. Niki Pak, sing sering kecolongan. Mestinya pembimbing itu memberi peringatan keras. Tolong tahallul iku potongan rambut tapi sing motong kudu wis tahallul. Kalimat itu Pak itu seringkali tidak diulang-ulang sama pembinanya. Akibatnya apa? Enek sing ngetok dhewe. Enten diketokne wong liya sing ngetok urung tahallul gantian. Ini hal-hal yang sepele. Seringkali pembimbing itu tidak gati. Yo diterne, tawaf diterno, sa'i diterno, tapi dilepas. Niki Pak, Masya Allah, mulane jadi pembimbing haji umroh ini abot Pak. Jadi kan pemerintah kadung dibayar, nanti menyebabkan haji ini umroh mboten sah, tanggungan dunia akhirat nih. Mulane hati-hati, ojo seneng-seneng pas iso haji per tahun. Nanggung haji umroh wong sak jamaah. Makanya jenengan nak haji umroh cari pembimbing singgati. Bukan travelnya Pak, bukan permasalahan travel. Cari informasi pembimbing yang gati itu siapa, yang detail itu siapa. Niku ngoten. Ojo terkesan kadang-kadang kita tambah seneng umroh karo kiai gede-gede. Kiai gede-gede lho orang ngurusi jamaah tambah. Soalnya uang ribut tambah ngurmati kiai gede-gede niku. Kadang umroh bareng artis. Ya apa nak kula umroh bareng artis. Delok artise tambah. Lah ngoten niku Pak. Hati-hati karo umroh dengan public figure. Nggih, hati-hati. Insyaallah. Masyaallah. Nah niku terkait dengan umroh haji mikot ngoten niku mau nggih. Nah iki mikot tok sak jam. Nggih. Nak saged jenengan ikhromnya tadi dari mikot orang Indonesia di atas pesawat. Usahane niki. Nak mboten iso merno kondisi kesehatan dan lain sebagainya, baru silahkan lewat mikot yang ditetapkan oleh pemerintah, yakni di Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Pun saya lanjutkan nanti detailnya minggu depan. Berikutnya ini termasuk rukun haji. Niki wau Pak, nak kita sebetulnya nggak lewat mikot itu Pak, maka sah hajinya, umrohnya, tapi harus bayar dam, harus bayar denda. Dendane ora diwenehi pembimbingi boten. Mengke di belakang ada bab tentang dam. Dendane napa? Harus memotong kambing 1 ekor. Terus kambingnya dibagikan fakir miskin, motongnya kambing di tanah haram. Ngoten. Nak ra iso poso. Ya. Mengke enten temburi bape. Penak.
pun nah kan nak jenengan ikhram niku nak pengen sempurna, nak ikhram King Abdul Aziz, nak jenengan bayar dam gak kuat, mending poso mawon. Nggih. Poso. Posone pinten mengke dibahas teng wingking nggih. Terus berikutnya niku wau kan wajib haji nomor 1 ikhram dari mikot. Nomor loro balang jumroh. Balang jumroh niku termasuk wajib haji. Jenengan mriko mboten balang jumroh haji nih sah, tapi kudu bayar dam. Jenengan sepuh gak kuat balang jumroh niki diwakil nih oleh diwakil nih bojo nih, bismillah niki balangaken bojo kula, bismillah ya Allah akbar, diwakil nih terutama sing pun sepuh sing gak kuat melaku, lah niku balangno. Tapi nak saya melek nak nggo wong tuwa ya jenengan gledek karo kursi roda mawon. Waduh Pak, gledek lumayan. Ya memang lumayan. Mlakune pirang kilo iku gledek. Ate awake dhewe nake tenggene Mina kok napa jadid. Waduh. Tetapi nak jenengan ndamel ONH plus Haji plus niku nginepe niku di sekitar balang jumroh, mboten perok adoh, nak ngledek gampang. Mulane nak nggo wong tuwa apike melok sing plus mawon. Bayare piro? Nggih mboten apa-apa. Pun niku. Jadi balang jumroh mengki detele minggu depan, kemudian terakhir niku masuk wajib haji niku cukur tahalul. Nggih. Tahalul. Wingi pun dijelasne dua minggu yang lalu bagaimana tahalul. Ada 2 tahalul ketika haji, tahalul awal sama tahalul sani. Itu adalah 3 itu yang menjadi wajib haji. Kok gak tahalul utawa tahalul keliru niku wau kudu mbeleh wedhus, bayar dam. Mulane jenengan pelanggaran siji wedhus siji, pelanggaran siji wedhus siji, engko pelanggaran 10 beleh wedhus 10. Makane ati. Mulane nak haji umroh niku dingilmoni sing tenanan nggih. Eman-eman mun bayar larang antri ini gak umum. Surabaya jarine pira Pak antri ini Pak? 35 sakniki. 35 napa 36 tahun. Antrian di Surabaya. Sing paling ekstrim teng Makassar 45 tahun. Nggih, pun ngoten mawon nggih. Enten bener dari Allah saya lagi ngruah. Enten tanglet to? Yang jamaah haji awal itu kan ke Medina ya, setelah ke Medina lalu ke Mekah. Ya kalau yang belum waktunya haji kan menunggu di Mekah agak lama. Nggih. Nah, itu nanti ketika mikotnya dari mana Pak? Dari kalau dari kita atau dari mana? Jadi niku tenggene Quran Pak, ayatnya niku wa atimul hajja wal umrota lillah. Jadi perintahnya itu haji dan umroh. Ingat di situ itu perintah itu dalam satu rangkaian hajja wa umroh. Makanya ada namanya umroh wajib. Paham nggih? Ada umroh wajib. Makanya niku jenengan ketika di kloter awal
di Mekah nunggu lama, maka dari Madinah nanti niat ikhram untuk umroh wajib. Umroh wajib, nanti masuk Mekah langsung mangti tawaf sa'i tahallul, itu niatnya adalah untuk umroh wajib. Setelah itu tahallul bebas. Lah haji ne awake dhewe engko jenenge haji tamattu. Haji tamattu napa? Haji riyen wingi pun disambat nyun sewu, umroh riyen baru setelah itu haji. Lah nak haji tamattu mengki sami tetap kita harus bayar dam. Saya pun kemarin bayar dam karena haji saya walaupun saya kloter akhir, saya ambil haji tamattu. Krono napa? Nunggu teng Mekah niku untuk prosesi haji kurang lebih 1 minggu. Kurang dari 1 minggu. Kalau 5 hari, nunggunya 5 hari. Nunggunya 5 hari. Berangkat itu hari Allahumma sholli ala Muhammad, Jumat dari sini sampai sana Sabtu lah istilahnya. Sabtu, berapa Sabtu? Lah niki Kemis niku mbon mara teng Arafah, wukufe Jumat. Jadi Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kemis, 6 hari. Saya nunggu di Mekah. Itu pun sama pembimbing dianjurkan untuk haji tamattu. Kenapa? Nggih niku wau, Pak. Kalau kita sebenarnya saya pada waktu itu kalau mau ambil ifrad bisa. Kalau haji ifrad nanti datang ke situ, atau haji ifrad datang ke Mekah, pakaian ikhram kan, begitu pakaian ikhram, nanti langsung masuk Mekah, tawaf kudum, namanya tawaf kudum, tawaf saja. Setelah itu nanti kita ke hotel. Tetapi ingat, di saat itu kita posisinya terus pakai pakaian ikhram. Kemana-mana harus pakai pakaian ikhram selama 5 hari. Hati-hati, selama 5 hari nggak boleh wala rofasa, wala fusuko, wala jidala fil hajj. Gak oleh nyisiri rambut, nak rambutnya rontok dengan sengaja. Bayar dam meneh. Ini termasuk larangan nih. Terus gini kok, lah karo bojo Pak. Nah jenengan gandengan karo bojo sampean kok krenyeng-krenyeng. Niku nggih kuduke yo bayar dam niku. Lha wong niku kan teng Quran wala rofasa. Tidak boleh yang dilarang niku mungkin kan sing dilarang. Termasuk rofasa niku Pak. Krenyeng-krenyeng karo bojo niku hitungan rofasa. Niku ngendikane nggih kudu bayar dam. Lah kira-kira ngoten akhirnya bayar dam piro sampean Pak? Makanya untuk mengantisipasi hal-hal yang susah seperti itu, mending kurban wedhus situk wae untuk haji tamattu. Kula jane wingi ya ati iki wis kudu pengen ifrad. Ora ifrad penak aku. Mboten perlu bayar dam. Tapi begitu lihat resikonya nimbang akhirnya. Wis worong aku. Mau awak lho gerah gak karo-karan. Lah mengke adus kan gak oleh gawe sabun. Soalnya nak sabun kan wangi. Dan nak adus gak oleh gawe sabun lho 5 dino. Makanya wis worong. Akhirnya nggih hajine tamattu walaupun saya pada posisi kloter akhir. Pun jane nak nekat ngoten jane ya iso jane wingi. Cuma kurang nekat ngoten mau. Dadi haji tamattu. Dan niku wau nggih sami.
dari Madinah masuk Mekah. Nah itu ikhramnya adalah ikhram untuk umroh, tapi umroh wajib. Setelah umroh nanti tahallul, jenengan bebas di Mekah sampai nanti nunggu musim haji. Nah ketika umroh untuk haji, mikotnya dari mana? Kalau haji itu mikotnya dari hotel masing-masing. Mikotnya dari hotel masing-masing untuk haji ya. Mikotnya dari hotel masing-masing. Kemudian zamannya yang ditentukan kalau haji itu. Kalau umroh yang ditentukan makannya, tempatnya. Nah kalau haji yang ditentukan zamannya. Zamannya kapan? Mulai tanggal 8 atau tanggal 9. Ini pilihan juga, mau tanggal 8 atau tanggal 9, nanti tergantung kebijakan dari regu dan lain sebagainya, karena pengaturan distribusi orang untuk ditaruh di Arafah. Niku mereka sudah ada panitia nasional, panitia internasional, panitia nasional. Kita di drop ke Arafah itu tanggal berapa, karena tidak mungkin di drop di dalam satu hari yang sama 2 juta orang. Jangan hitung mawon nak 2 juta niku bis itu niku isine wong 50, bis itu isine wong 50. Yo 2 juta jenengan bagi 50 ketemu nek piro niku. Jangan hitung dewe, harusnya berapa ratus ribu bis ya, berapa ratus ribu, sekitar pinten niku 200.000 ya, 5 ping pindho 10, 400.000 bis, harusnya 400.000 bis. Bayang no Pak, ngelut 400.000 bis di tempat yang sama. Kemarin tahun ini kacau balau. Di mana kacau balonya? Di Musdalifah. Bayangkan Pak, 2,5 juta itu ngedrop tek bis Buddha, drop bis Buddha. Waktu yang diperlukan sekian, gak nututi Pak, delalah macet. Wong gak sabar nunggu bis, akhirnya inisiatif jalan kaki ke Mina. Karena jalan kaki bisa akhirnya melakukannya jadi alon-alon, akhirnya tambah memperlambat. Makanya emang pemerintah Saudi kulosaku kurang apik. Nak krasa kula mending ndamel konveyor mawon, nggak usah gawe bis. Jalan kaki kalau teng airport nih kalau ban berjalan, mboten usah gawe bis. Wonge mlaku kan karek numpak mawon lho mriku. Dibuat aja beberapa trek dan dibuat mobile. Artinya apa? Itu bisa digeser kemana-mana. Kalau di luar musim haji langsung dimasukkan, selesai. Jadi kudu solusi ini ngoten. Kalau seperti itu ribuan orang berangkat bareng dan ini bisa terus kontinu. Yang kok pedot yang kene melaku titik, budalnya pedot melaku titik. Seperti itu sebenarnya jauh lebih efektif untuk transport mass, transport massa, atau berbasis rel. Mestinya begitu, berbasis rel. Berapa trek begitu. Kuduke ngono. Cuma pemerintah Saudi nggih ngoten. Kula takok wong kono. Jari ini tapi ini kula ya mung jari ini. Oh iku soalnya bisnisnya wong sing duwe bis. Sampean ngono iki lak mateni bisnisnya wong. Lho iki lho, daripada mateni wong aku mending mateni bisnisnya wong daripada mateni wong. Nggih pun iki guyon mawon. Nggih info mawon seputar haji. Ngoten nggih.
enten bener saking Gusti Allah, salah saking kula, mungkin lebih detail nanti kita diskusi lain waktu insyaallah. Satu dengan pul masjid, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.